Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan video Ustazah. Nah, pada video kali ini Ustazah akan melanjutkan penjelasan di pembelajaran 3, 4, dan 5. Khusus untuk subtema 3 ini ya anak-anak. Kami menyayangi tumbuhan. Nah, disimak ya video ini dengan baik. Nah, anak-anak, seperti yang Ustazah jelaskan sebelumnya, kita sudah mengetahui apa itu wawancara. Nah, hal yang dilakukan sebelum melakukan wawancara adalah membuat daftar pertanyaan. Nah, hal-hal berikut yang perlu diperhatikan dalam menentukan daftar pertanyaan. Yang pertama, kalian tentukan tema atau topik pembicaraan. Nah, untuk tema ini sangat bebas. Kalian bisa menentukan dengan sesuai kemauan kalian atau sesuai kebutuhan informasi yang ingin kalian dapatkan. Misalnya, kalian ingin mengetahui bagaimana cara menulis dengan rapi, atau kalian ingin mengetahui bagaimana cara menjadi anak yang bisa menghafal Al-Quran, atau kalian bisa membuat tema tentang bagaimana cara belajar sepeda, dan lain-lain. Nah, wawancara tentunya tidak hanya tentang ingin mengetahui informasi tentang cara, tetapi juga hal-hal lain. Misalnya, tentang hewan kucing, tentang dan lain-lain. Banyak ya anak-anak ya topiknya. Nah, kemudian yang kedua, gunakan kata tanya. Nah, sebelumnya kita sudah tahu bahwa kata tanya itu digunakan untuk bertanya. Nah, di sini kalian lihat kata tanya yang bisa digunakan adalah siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini disesuaikan dengan apa yang akan kita tanya. Misalnya kita ingin mengetahui tentang orang, berarti kita menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang sudah melakukan hal itu, dan lain-lainnya contohnya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa penggunaan tanda tanya pada akhir kalimat. Nah, ini adalah tanda tanya ya anak-anak. Yang keempat, susunlah pertanyaan dengan kalimat efektif, singkat, padat, dan jelas. Misalnya, jika kalian ingin mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menyiram tanaman bunga, maka kalimat tanya yang bisa kalian buat adalah kapan waktu untuk menyiram bunga matahari misalnya. Nah, jadi kalian harus menggunakan kalimat yang efektif. Dan yang kelima, catat dan susun pertanyaan secara berurutan. Jadi harus berurutan, dimulai dari yang umum dulu, kemudian baru ke yang khusus. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, hak adalah segala sesuatu yang kita terima atau yang harus kita terima. Misalnya, kalian sebagai anak, hak kalian atau yang harus kalian terima adalah kasih sayang dari orang tua, makanan yang bergizi dari orang tua, dan lain-lain. Nah, itu adalah hak yang harus kalian terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, akan mendapat sanksi jika tidak dilakukan. Misalnya, kalian sebagai seorang anak, kewajiban kalian adalah belajar dengan tekun dan rajin. Dan misalnya juga kewajiban kalian sebagai anak muslim adalah melakukan sholat 5 waktu. Nah, apa sanksi yang kita terima jika kita tidak melakukan kewajiban itu? Akan ada sanksinya sesuai dengan kewajiban itu. Misalnya kalau tadi tentang sholat, maka kalian akan mendapat sanksi dari Allah. Atau kalian sebagai anak tidak belajar dengan tekun, maka sanksinya adalah kalian akan mendapat teguran dari orang tua. Nah, tanggung jawab.
Nah, tanggung jawab adalah menanggung perbuatan yang dilakukan manusia berdasarkan kewajiban dan hati nuraninya. Jadi, sebagai anak, kalian bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, peran setiap orang berbeda-beda. Ruang lingkupnya pun berbeda-beda. Nah, misalnya, ayah sebagai pemimpin keluarga bertanggung jawab melindungi keluarganya. Pemimpin negara, nah ruang lingkupnya ini lebih besar lagi, yang harus bertanggung jawab atas negara yang dipimpinnya. Atau pemimpin daerah, nah ruang lingkupnya ini sesuai dengan daerahnya. Dia, pemimpin daerah, akan bertanggung jawab atas daerah yang dipimpinnya. Nah, kalau ayah tadi sebagai pemimpin keluarga, dia akan bertanggung jawab pada keluarga yang dimilikinya. Seperti itu ya ruang lingkupnya. Nah, kita akan belajar memahami soal cerita garis bilangan. Penjumlahan bilangan dengan menggunakan garis bilangan membutuhkan ketelitian dalam mengerjakannya. Nah, langkah-langkah memahami soal cerita pada garis bilangan. Yang pertama, baca perlahan setiap kalimat dan pahami baik-baik. Yang kedua, cari kata kunci dalam soal cerita. Hati-hati kalimat pengecoh yang dapat membuat kalian keliru. Kata kunci biasanya terhubung dengan kalimat tanya yang ditanyakan dalam soal. Penjumlahan berarti kata kuncinya adalah jumlah atau total. Untuk pengurangan, maka kata kuncinya adalah selisih atau beda. Nah, jawablah dengan tepat sesuai dengan yang ditanyakan dalam soal. Jika diminta menggambar garis bilangan, maka harus diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, buatlah garis lurus dengan penggaris. Ukur jarak tiap angka dengan jarak yang sama dengan menggunakan penggaris. Titik pertama diberi angka 0 dan terus berlanjut hingga angka berikutnya. Nah, contoh soal. Tinggi pohon mangga adalah 2 meter. Nah, ini dianggap sebagai kalimat pengecoh. Artinya kalimat ini tidak perlu kita perhatikan. Nah, kemudian panjang rata-rata rumput gulma. Rumput gulma ini adalah salah satu jenis rumput ya anak-anak ya. Nah, panjang rata-rata rumput gulma yang tumbuh di bawah pohon mangga adalah 5 cm. Sedangkan panjang rumput gulma yang berada di bawah pohon jeruk adalah 7 cm. Berapakah rata-rata total panjang rumput gulma tersebut? Nah, jadi rata-rata total. Nah, kata total ini adalah kata kunci. Artinya ini diminta penjumlahannya ya anak-anak ya. Nah, gambarkan dengan menggunakan garis bilangan. Jadi kita bisa lihat yang pertama, rumput gulma yang di bawah pohon mangga itu panjangnya 5 cm. Jadi yang pertama kita buat garis bilangan dulu. Kemudian kita beri angka di setiap titiknya. Jadi titiknya jaraknya harus sama. Seperti gambar ini. Nah, kemudian jadi rumput gulma di bawah pohon mangga itu 5 cm. Jadi kita letakkan dari angka 0 sampai angka 5. Kemudian rumput gulma yang berada di bawah pohon jeruk itu 7. Jadi kita harus menghitung 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, letak titiknya berada di titik 12. Jadi kita bisa melihat penjumlahnya adalah 5 tambah 7 sama dengan 12. Jadi total rata-rata panjang rumput gulma adalah 5 tambah 7 sama dengan 12. Nah, jadi seperti ini ya anak-anak ya. Yang warna hijau ini adalah rumput gulma di bawah pohon mangga dan warna merah ini adalah rumput gulma di bawah pohon jeruk. Nah, kita juga bisa jadi menghitung angka 7 tadi jangan menghitung dari 0 lagi, tapi karena ini adalah total, maka kita harus menghitungnya dari angka 5. Karena rumput gulma itu sudah dimulai dari angka 0. Paham ya anak-anak ya sampai di sini? Oke, sekian video penjelasan Ustazah. Jazakumullah khairan katsir atas perhatian anak-anak. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.